Kali ini kita akan ngebahas pria dengan wajah yang terbalik. Kita akan bahas foto-foto penampakannya dan juga kita akan bahas asal-usul penyebarannya. Nah, dia ini sebenarnya itu memiliki banyak nama. Tapi yang sering dipakai itu adalah upside down face, yang artinya itu adalah wajah terbalik. Dan untuk versi singkatnya, dia itu disebut dengan The Man. Nah, tapi ya, yang sebenarnya terbalik itu bukan cuman wajahnya, melainkan keseluruhan kepalanya. Jadi dagunya itu ada di atas dan rambutnya ini tuh ada di bawah, kupingnya juga terbalik. Ya intinya, kepalanya itu memang benar-benar kebalik semua. Nah, jadi dengan kepalanya yang terbalik itu, lehernya itu ada di atas, kemudian turun ke bawah, nyambung ke badan. Nah, dari foto-foto penampakannya itu, biasanya dia ditampilkan dengan seorang pria yang berkulit putih dengan senyum yang khas. Dan tidak ada pakaian yang spesifik yang dia kenakan. Jadi kadang-kadang dia itu pakai jas, kadang-kadang pakai jaket, dan lain-lain. Dan seringnya itu munculnya di foto-foto lama, di foto-foto hitam putih gitu. Jarang banget lah kalau di foto-foto yang sekarang, yang berwarna. Nah, tapi selalu tidak ada yang pernah melihat ataupun juga mengingat bahwa The Man itu ada di sana pada saat foto itu dipotret. Sehingga ini membuat orang-orang berpikir bahwa The Man ini bisa menyelinap di antara kerumunan orang tanpa terdeteksi. Ada juga yang mengatakan kalau The Man ini memang nggak bisa dilihat dengan kasat mata. Nah, di sini kita akan coba ngebahas beberapa foto penampakan dari The Man ini. Foto yang pertama itu memperlihatkan sebuah kecelakaan mobil yang dikerumuni oleh banyak orang. Tapi kalau kita perhatikan, di dekat situ ada The Man yang tersenyum dan menghadap ke kamera. Kita bisa melihatlah seberapa dekat dia dengan orang-orang di sana. Tapi orang-orang di sana merasa tidak pernah melihat ada pria ini di lokasi kejadian. Nah, foto yang kedua itu adalah foto kecelakaan juga. Tapi kita bisa melihat ada makhluk itu di dalam mobil sambil tersenyum menghadap ke kamera. Kita bisa lihat juga lah seberapa dekatnya dia dengan pria yang mengecek mobil ini. Tapi pria itu tidak menyadari bahwa The Man ada di sana. Nah, foto yang ketiga itu juga menampilkan kecelakaan dan kita bisa lihat kalau makhluk tersebut terlihat berada di belakang kerumunan orang. Terus untuk foto yang keempat, ini awalnya terlihat biasa aja. Secara sekilas itu nggak ada yang aneh lah, nggak ada yang janggal. Tapi kalau kita perhatikan lebih detail, di jarak yang cukup jauh, kita akan melihat penampakan dari The Man itu. Dan setelah diselidiki, ternyata foto ini ada di Hungaria. Sehingga muncullah pertanyaan baru, apakah The Man ini memang berasal dari Hungaria, atau sebenarnya itu dia memang bisa berteleportasi antar negara? Terus untuk foto yang kelima itu menampilkan sebuah acara pesta angkatan udara. Nah, memang di sini berbeda dari foto sebelumnya yang mana itu foto-foto kecelakaan. Di sini tuh kelihatan biasa aja gitu kan, tidak ada hal-hal yang tragis. Tapi sebenarnya di dalam acara tersebut ada seseorang yang meningsoy. Dan di foto yang dipotret ini kita bisa melihat bahwa The Man ada di sana. Foto yang keenam ini adalah kecelakaan kereta. Mungkin di sini agak sulit untuk menemukan The Man karena fotonya ngeblur dan pakaian dari makhluk itu terlihat agak menyatu dengan backgroundnya. Nah, jadi di antara foto-foto yang kita bahas tadi, tidak ada satupun yang melihat atau menyadari bahwa The Man ada di sana. Jadi orang-orang nggak tahu sejak kapan The Man itu berada di lokasi kejadian. Apakah sebelum terjadi kecelakaan, apakah sesaat terjadi kecelakaan, atau setelah terjadi kecelakaan. Cuman kalau kita lihat dari foto-foto sebelumnya tadi, seringnya itu The Man ini terlihat setelah terjadi kecelakaan. Cuman kedepannya nanti, foto-foto penampakannya itu terlihat sebelum terjadi kecelakaan. Ya lumayan serem nggak sih? Saat kita mengerumuni sebuah tragedi kecelakaan atau musibah gitu, makhluk yang aneh itu ada di samping kita sambil tersenyum. Sedangkan kita nggak menyadarinya kalau dia ada di sana. Nah, makhluk tersebut bisa kita bilang cukup kejam ya. Karena dia itu katanya selalu memakan emosi negatif dari manusia. Seperti penderitaan, seperti rasa putus asa, kemarahan, kesedihan, dan lain-lain. Intinya, hal-hal yang negatif lah pada diri manusia. Nah, oleh karena itu, foto-foto penampakannya itu biasanya terlihat di
kecelakaan atau musibah. Nah, jadi pertanyaannya, apakah makhluk ini beneran ada? Jawabannya tidak. Yang membuat makhluk ini adalah seorang ilustrator dan penulis yang bernama Trevor Henderson. Orang yang kita kenal yang membuat Siren Head juga. Nah, kalian mungkin lebih kenal dengan Siren Head ketimbang The Man. Nah, Pak Trevor itu memposting beberapa foto penampakan The Man di sosial medianya, dan hal itu membuatnya menjadi viral. Jadi fotonya ini editan coy, aslinya itu nggak ada sosok tersebut di dalam foto itu. Nah, inilah alasan kenapa orang-orang yang ada di sana pada saat foto itu dipotret merasa tidak pernah melihat ataupun mengingat ada orang dengan kepala yang terbalik. Karena ya memang nggak ada, itu cuman editan. Tapi karena editannya itu cukup menyeramkan, terutama dia menggunakan foto-foto lama, dan editannya itu masuk akal banget kalau dilihat sebagai penampakan. Soalnya kan nggak jelas, ngeblur, hitam putih, jadi pas banget lah kalau kita nilai sebagai penampakan. Nah, ini salah satu contohnya. Foto yang barusan kita lihat itu kan ini, ya kan, salah satunya. Ini sebenarnya editan dan foto aslinya tuh begini. Nah, jadi ini adalah foto kecelakaan seorang jenderal bintang 4 Amerika yang bernama George S. Patton. Yang mana kejadian ini terjadi pada tanggal 9 Desember tahun 1945. Yang pada akhirnya dirinya meningsoi 12 hari kemudian. Nah, Pak Trevor ini menjelaskan bahwa The Man ini adalah makhluk yang paling licik yang pernah dia ciptakan. Karena makhluk inilah yang seringkali mempengaruhi orang-orang sehingga menyebabkan kecelakaan tersebut. Tapi perlu dipahami kalau The Man ini bukanlah penyebabnya secara langsung. Dia itu mempengaruhi targetnya sehingga targetnya itu merasa terganggu, merasa tidak nyaman, sehingga itu menyebabkan terjadinya kecelakaan. Cuman outputnya itu nggak cuman kecelakaan ya coy, bisa aja pertengkaran atau apapun itu. Intinya yang memunculkan emosi negatif. Barulah setelah itu dia akan menikmati rasa penderitaan itu, rasa kesedihan itu, rasa emosi negatif itu. Nah, mungkin ini agak berlawanan ya dengan apa yang kusebutkan tadi, cuman Pak Trevor itu menjelaskan bahwa The Man ini sebenarnya bisa menunjukkan dirinya, bisa menunjukkan wujud fisiknya. Jadi dalam beberapa momen kita bisa melihatnya dengan kasat mata. Cuman The Man ini hanya menunjukkan wujudnya ketika dia ingin menyebabkan musibah. Kalau enggak, ya kita cuma bisa melihatnya melalui sebuah foto. Itu pun kadang kalau The Man-nya memang mau menunjukkan dirinya. Karena terkadang ya, The Man ini sengaja menampakkan dirinya untuk menakut-nakuti orang-orang yang melihat foto tersebut. Karena kan rasa takut ini termasuk bagian dari emosi negatif. Jadi The Man itu memang sengaja. Karena dia pengen menikmati emosi negatif tersebut. Itu aja pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di next video.